Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Berjumpa lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang Pramodawardhani. Pramodawardhani adalah putri mahkota Wangsa Sailendra yang menjadi permaisuri Rakai Pikatan, Raja ke-6 Kerajaan Medang periode Jawa Tengah sekitar tahun 840-an. Peresmian Borobudur. Nama Pramodawardhani ditemukan dalam prasasti Kayumwungan tanggal 26 Maret tahun 824 sebagai putri Maharaja Samaratungga. Menurut prasasti itu, ia meresmikan sebuah bangunan jinalaya bertingkat-tingkat yang sangat indah. Bangunan ini umumnya ditafsirkan sebagai Candi Borobudur. Sementara itu, prasasti Tritepusan tanggal 11 November tahun 842 menyebutkan adanya tokoh bergelar Sri Kahulunan yang membebaskan pajak beberapa desa agar penduduknya ikut serta merawat Kamulan Bumi Sambara, nama asli Candi Borobudur. Sejarawan Dr. De Kasparis menafsirkan istilah Sri Kahulunan dengan permaisuri, yaitu Pramodawardhani, karena pada saat itu Rakai Pikatan diperkirakan sudah menjadi raja. Pendapat lain dikemukakan oleh Dr. Andes Bucari yang menafsirkan Sri Kahulunan sebagai Ibu Suri. Misalnya, dalam Mahabharata tokoh Yudhistira memanggil ibunya, yaitu Kunti, dengan sebutan Sri Kahulunan. Jadi, menurut versi ini, tokoh Sri Kahulunan bukan Pramodawardhani, melainkan ibunya, yaitu istri Samaratungga. Perkawinan dengan Rakai Pikatan. Rakai Pikatan Empu Manuku adalah raja ke-6 Kerajaan Medang menurut prasasti Mantiasi. Dari prasasti Wantil diketahui bahwa Rakai Pikatan menganut agama Hindu Siwa dan menikah dengan seorang putri beragama Buddha. Mayoritas sejarawan sepakat bahwa putri tersebut adalah Pramodawardhani. Prasasti Kayumwungan tahun 824 hanya menyebut nama Pramodawardhani dan Samaratungga tanpa menyebut nama Empu Manuku. Dapat diperkirakan bahwa pada tahun itu Pramodawardhani dan Empu Manuku belum menikah. Sementara itu pada prasasti Munduan tahun 807 Empu Manuku sudah menjabat sebagai Rakai Patapan, padahal pada tahun 824 Pramodawardhani masih menjadi gadis. Ini berarti di antara keduanya terdapat perbedaan usia yang cukup jauh. Mungkin usia Rakai Pikatan Empu Manuku sebaya dengan mertuanya, yaitu Samaratungga. Dari perkawinan Rakai Pikatan dengan Pramodawardhani diperkirakan lahir Rakai Gurunwangi Dyah Saladu Prasasti Plaosan dan Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala Prasasti Wantil. Berkat jasanya dalam menumpas musuh negara bernama Rakai Walaing Empu Kumbayoni, Rakai Kayuwangi pun bisa menjadi raja sesudah Rakai Pikatan. Pengangkatan Rakai Kayuwangi, seorang putra bungsu, menjadi raja tersebut kelak menimbulkan kecemburuan di hati Rakai Gurunwangi, yaitu dengan ditemukannya prasasti Munggu Antan tahun 887. Hubungan dengan Balaputra Dewa. Balaputra Dewa adalah Raja Kerajaan Sriwijaya Putra Samaragrawira. Prof. N.J. Krom menganggap Samaragrawira identik dengan Samaratungga, sehingga Balaputra Dewa secara otomatis dianggap sebagai saudara Pramodawardhani. Dr. De Kasparis kemudian menyusun teori bahwa telah terjadi perang saudara memperebutkan tahta sepeninggal Samaratungga antara Balaputra Dewa melawan Pramodawardhani. Akhirnya Balaputra Dewa dikalahkan Rakai Pikatan suami Pramodawardhani. Ia kemudian menyingkir ke Pulau Sumatera dan menjadi Raja Kerajaan Sriwijaya.
Teori De Kasparis tersebut berpedoman pada prasasti Wantil tahun 856 yang menyebutkan adanya peperangan antara Rakai Pikatan melawan seorang musuh yang bersembunyi dalam benteng timbunan batu. Pada prasasti Wantil ditemukan istilah Walaputra yang ditafsirkan sebagai nama lain Balaputra Dewa. Sementara itu Profesor Slamet Muljana berpendapat bahwa Balaputra Dewa bukan saudara Pramodawardhani. Pendapat ini berpedoman pada prasasti Kayuwungan yang menyebut Samaratungga hanya memiliki seorang anak perempuan, yaitu Pramodawardhani. Menurut Slamet Muljana, Balaputra Dewa lebih tepat sebagai adik Samaratungga, dan keduanya merupakan putra dari Samaragrawira. Dengan kata lain, Pramodawardhani merupakan keponakan Balaputra Dewa. Benteng timbunan batu yang menjadi markas Balaputra Dewa identik dengan situs Ratu Boko. Dr. Andes Bucari menemukan beberapa prasasti di sekitar situs tersebut, namun bukan atas nama Balaputra Dewa, melainkan atas nama Rakai Walaing Empu Kumbayoni yang mengaku sebagai keturunan pendiri kerajaan, yaitu Sanjaya. Bucari berpendapat bahwa musuh Rakai Pikatan bukan Balaputra Dewa, melainkan Rakai Walaing. Istilah Walaputra dalam prasasti Wantil menurutnya bukan bermakna Balaputra Dewa, melainkan bermakna anak bungsu, yaitu julukan untuk Rakai Kayuwangi selaku pahlawan penumpas Rakai Walaing. Bukti lain menunjukkan adanya kerusakan pada sebagian prasasti yang mencatat urutan silsilah Rakai Walaing. Kerusakan ini seolah sengaja dilakukan oleh Rakai Pikatan sebagai sesama keturunan Sanjaya yang bersaing memperebutkan tahta Medang. Apabila pendapat Slamet Muljana dan Bucari dipadukan, maka dapat diajukan sebuah teori bahwa perang antara Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa mungkin tidak pernah terjadi. Menurut prasasti Pongar pada tahun 802 negeri Kamboja berhasil melepaskan diri dari penjajahan Jawa. Mungkin hal ini menjadi alasan Samaragrawira pada akhir pemerintahannya membagi kekuasaan Wangsa Sailendra untuk kedua putranya. Samaratungga berkuasa di Jawa, sedangkan Balaputra Dewa berkuasa di Sumatera. Teori kedua ini menjadi alternatif selain teori pertama yang menyebut Balaputra Dewa menyingkir ke Sumatera akibat kalah perang melawan Pramodawardhani yang dibantu Rakai Pikatan. Demikianlah kisah tentang Pramodawardhani. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.